barusan ditemukan ada 2 titik, yaitu di RT 5 dan satu lagi di rumah Bapak Agung. Kebetulan situ bekas cat. Nah, itu hanya 2. Semoga insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi Bapak, sehingga nilai ADB pada pagi hari ini yaitu 90%. Alhamdulillah, wasyukurillah, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka PSN di RT 567. Semoga yang hadir di sini dan keluarganya selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Amin. Dan ini merupakan suatu untuk silaturahmi. Karena kalau nggak begini kita nggak akan ketemu. Betul? Yang betul siapa? Alhamdulillah. Jumantik, Dasawisma, semuanya yang sangat semangat sekali hari ini walaupun mendung ya Ibu. Tetap semangat untuk melakukan inspeksi ke rumah warga. Hari ini saya juga mau melaporkan kasus DBD yang ada satu kecamatan itu ada 4 kasus DBD. Tapi yang di Kelurahan Pesanggerahan itu hanya ada 1 ya. Sisanya di Petsel, Ulu Jami dan Bintaro ya. Pesanggerahan kalau nggak salah RW 2. RW 2, RT 6 RW 2. Ya. Tapi untuk minggu ini tidak ada kasus ya. Kami dari Kelurahan Pesanggerahan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang masih semangat ya. Ibu-ibu Jumantik ya. Semangat Ibu. Semangat. Ya. Walaupun cuaca hujan berhenti ya. Tadi kita juga sempat mana nih baru mau muter udah kritis, nggak tahu berhenti ya, alhamdulillah berhenti gitu. Jadi karena cuaca juga kayaknya sering berubah-ubah gitu ya. Jadi kita juga harus lebih menjaga kesehatan ya Dok ya, lebih menjaga kesehatan ya, karena kita kan apalagi ibu-ibu Jumantik ya, ibu-ibu Dasawisma juga ini sering keliling-keliling. Tentunya harus lebih menjaga imunitas tubuh ya. Jangan sampai nanti kita semangat menjaga lingkungan tapi ternyata kita sendiri kurang sehat gitu kan ya. Jadi kalau mau udah kurang sehat ya istirahat dulu dah gitu kan. Tentunya ya makan bergizi, istirahat cukup. Kalau memang harus pakai minum vitamin atau suplemen lainnya gitu. Jadi yang tidak juga kalah pentingnya, kita juga harus menjaga diri dari yang namanya kebakaran ya. Ya, tentu itu harus kita waspadai juga gitu. Seperti ya misalnya pemakaian barangkali charger HP, kadang-kadang kita suka lupa ya. Masih nyolok ya, cuma pakai ujungnya doang gitu kan. Itunya kepalanya nggak dicabut. Ya, hal-hal yang kecil seperti itulah ya kalau kita nonton di sosmed kan kadang-kadang hal-hal sepele ya, cuma gara-gara ngecas ditaruh di atas bantal gitu kan. Sepele banget itu kan ibaratnya gitu. Tapi ternyata dampaknya juga luar biasa gitu ya, bisa terjadi bahaya kebakaran. Karena memang apalagi situasi banjir juga kita juga harus mawas diri juga, jangan sampai nanti ada listrik barangkali kabel yang terkelupas kita nggak tahu ya, konslet apa segala macam. Jadi mohon Bapak Ibu ya, Pak RMK ya, Pak RW, Pak RT, Ibu RT dan juga kader terus mengingatkan warganya tidak hanya bahaya banjir, tidak hanya bahaya genangan ya, tidak hanya bahaya DBD juga itu ya, tapi juga kebakaran ya. DBD tentunya kita terus waspada ya, karena DBD ini kan salah satu penyakit yang apa disebutnya ya, silent killer ya, bener ya kalau saya nggak salah sih. Jadi membunuh yang tersembunyi gitu, yang senyap. Ketika kita kontrol kesehatan mungkin seperti itu ya, kadang-kadang kita kan suka nggak ngeh ya, ada orang badannya kurus misalnya, karena badannya kurus makan apa aja tetap aja segitu badannya kan, merasa aman gitu. Ternyata setelah dicek ternyata kolesterolnya tinggi ya kan. Ada orang gemuk gitu. Ada kayak saya lah misalkan makan nih, kalau saya makan baik gak gemuk juga gitu. Kalau saya alarmnya
kancing ini kancing, alarmnya kancing, iya kan? Kalau kancingnya udah susah, berarti harus diet, harus ngurangin gitu maksudnya. Kita bahas dulu nih, influenza itu apa? Influenza itu adalah penyakit saluran pernapasan yang akut yang sangat menular, Bu, dan disebabkan oleh virus influenza. Nah, jadi kalau untuk jenis-jenis influenza itu ada 3 nih, Bu, Bapak. Ada tipe A, tipe B, dan juga tipe C. Nah, mana sih yang paling parah dan yang paling membuat kita itu gejala yang memberat, yaitu tipe A yang tadi super flu. Karena kan super flu itu tipe A yang subclad K gitu. Nah, untuk tipe A ini dia paling sering menyebabkan wabah besar nih, Bapak, Ibu, yang seperti saya sebutkan tadi super flu. Jadi itu ada virus, bukan virus baru sih sebenarnya. Virus yang lagi marak lagi naik, namanya virus Nipah. Virus Nipah ini apa sih sebenarnya? Virus Nipah ini dia itu ditularkan kayak COVID, kita semua lulusan COVID ya, Bu ya. Nah, COVID itu kan dia itu dari hewan. Orang nih di Cina makan makanan dari hewan yang aneh-aneh. Terenggiling ya dulu hewannya ya. Dari terenggiling dia makan virusnya langsung ke tubuh. Ini mirip Babi. Bu, babi, betul. Bapak lihat ya, lihat beritanya ya. Oh, nebak. Oh, iya. Betul. Bisa juga dari babi. Jadi sebenarnya dia itu fokusnya adalah dari kelelawar. Kelelawar yang makan sari-sari buah di India. Muncul lagi nih di India. Tapi untuk kasus pertamanya sebenarnya udah ada dari tahun 1998. Dan gejalanya apa? Flu-like syndrome. Batuk, pilek, demam, nyeri-nyeri sendi. Sama sebenarnya, mirip-mirip. Tapi yang kita takutkan adalah komplikasi atau kelanjutan dari virus tersebut. Komplikasinya bisa jadi apa? Lebih parah daripada COVID, dia bisa kena otak. Namanya encephalitis. Tadi ada di lagunya ya. Sebuah kegiatan ini dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1, 2, 3. RT 06 Kelurahan Pesanggahan. Sehat